Saudaraku yang dirahmati Allah, ada 7 amalan penghapus dosa zina, yang mana jika 7 amalan ini diamalkan, insya Allah dosa-dosa zina yang pernah dilakukan seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk mengampuninya. Maka insya Allah pada episode kali ini kita akan membahas 7 amalan penghapus dosa zina. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada zaman yang sudah serba canggih ini, budaya barat atau asli sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar orang. Salah satunya yakni pergaulan bebas, terutama di kalangan remaja dan dewasa. Bahkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sudah menjadi sangat wajar hatta di kalangan sekolah dasar, dan tidak dilarang. Padahal dalam agama Islam, hubungan pacaran antara laki-laki dan perempuan ataupun khalwat sangat dilarang karena bisa menjerumuskan pada perbuatan zina. Faktanya saat ini sudah banyak gadis-gadis yang hamil di luar nikah lantaran terjadi karena perzinahan yang diawali daripada pacaran, yang diawali daripada kedekatan-kedekatan yang tanpa ada batasan, sehingga pencampur bauran antara laki-laki ghair mahram banyak sekali tidak diketahui. Bahkan golongan mana mahram dan mana ghair mahram masih banyak masyarakat awam terhadap hal ini. Padahal pengetahuan dan ilmu ini bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesesatan. Salah satunya adalah perzinahan. Dan perbuatan zina adalah salah satu perbuatan yang dikutuk dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai umat Islam kita dilarang atau haram hukumnya untuk mendekati zina, apalagi melakukannya. Sedangkan zina itu sendiri dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yaitu zina muhson atau zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah menikah, dan zina ghairu muhson, zina yang dilakukan oleh mereka yang belum pernah menikah. Adapun hukumannya adalah dengan cara dirajam dan dilempar batu hingga mati bagi para pelaku zina muhsan, dan juga hukuman dera atau cambuk, serta diasingkan 1 tahun lamanya bagi mereka yang melakukan zina ghairu muhsan atau orang-orang yang belum menikah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, perempuan yang berzina maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kiamat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nur. Dan hari ini kita melihat bagaimana luar biasanya dorongan-dorongan untuk melakukan perzinahan lewat media sosial, lewat HP, lewat beberapa aplikasi-aplikasi yang hari ini sudah dilegalkan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, lantas apa saja 7 amalan yang bisa menghapus dosa zina, yang padahal dosa zina ini adalah dosa yang terkutuk, dosa yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah menyesali perbuatannya. Tidak akan terhapus dosa seseorang jika ia tidak mengawalinya dengan penyesalan. Rasa sesal yang dirasakan oleh seseorang yang berbuat zina dapat mengembalikannya pada jalan yang benar dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyesali dosa yang pernah ia lakukan dapat membersihkan hati dan memantapkan niat. Jika rasa sesal itu dijadikan awal dan cambuk untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penyesalan ini
bisa didapatkan ketika seseorang tersebut diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana cara untuk menggapai hidayah dari Allah adalah bagaimana seseorang yang telah melakukan dosa berusaha dan berikhtiar untuk menyesali perbuatannya dengan datang ke tempat-tempat yang di dalamnya ada ilmu, yang di dalamnya ada nur Allah, cahaya Allah. Di antaranya ada masjid. Mungkin dengan mendengar kajian-kajian di media sosial, itu bisa menjadikan tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah, sampai kepada penyakit yang Allah berikan kepadanya. Itu bagian pelajaran dari Allah untuk dirinya supaya menyesali perbuatan dosanya yang telah ia lakukan. Yang kedua tentunya adalah taubatan nasuha. Jika ingin menghapus dosa apa saja, terutama zina, maka seseorang haruslah bertaubat dengan sungguh-sungguh, atau disebut dengan taubat nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh berasal dari hati dan dilakukan karena seseorang menyesali perbuatannya. Allah memberikan janji bahwa Ia akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Tahrim. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-Mu akan menutupi kesalahan-salahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama Dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka taubatan nasuha juga pernah dilaksanakan oleh salah seorang sahabat atau sahabiyah di zaman Nabi Muhammad SAW. Dan juga ini bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh umat atau kaum hari ini. Kemudian yang ketiga adalah sholat taubat. Sholat adalah salah satu amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghapuskan dosa seseorang. Maka sholat taubat sendiri adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebanyak 2 hingga 6 rakaat pada malam hari selepas sholat isya. Dengan mengerjakan sholat taubat dan tentunya tidak meninggalkan sholat wajib, dosa yang dilakukan insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kemudian yang keempat adalah melakukan kebaikan kepada sesama. Jika seseorang bertaubat dan juga pernah melakukan berbuat dosa, maka dengan melakukan banyak kebaikan, insya Allah kebaikan tersebut bisa menghapuskan keburukan. Dan kebaikan tersebut tentunya atas dasar untuk taubatan nasuha, untuk bertambahnya kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, seperti dengan bersedekah, menghapuskan hutang orang lain, memberi makan fakir miskin, ataupun menjadikan setiap amalan-amalan kebaikan menjadi prioritas dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima adalah memperbanyak zikir dan istighfar. Memperbanyak zikir dan istighfar pada Allah adalah salah satu amalan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalimat istighfar merupakan kalimat permohonan ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dosa-dosa seseorang dapat dihilangkan dengan terus menyebut nama Allah. Dan beristighfar ini, ampun kepada Allah ini bisa dilakukan dengan konsisten, dengan istiqomah. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri,
Mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Imran ayat 135. Kemudian yang keenam adalah berpuasa. Berpuasa adalah salah satu cara melatih hawa nafsu dan kesabaran kita. Puasa juga dapat menghapuskan dosa apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika melakukan puasa sunnah seperti puasa Arafah dan puasa Asyura. Dan puasa sunnah ini bisa menjadikan dosa-dosa terhapuskan. Namun dosa zina tentunya tidak cukup dengan hanya amalan ini saja. Ada yang ketujuh, yakni adalah bersandar kepada hukum Islam, kepada syariat Islam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabiah datang kepada Nabi mengutarakan bahwa dirinya telah berzina dan dia ingin bertaubat. Dan amalan yang ketujuh ini juga dilakukan oleh sahabiah dahulu, yaitu akhirnya karena ia telah menikah maka ia termasuk zina muhsan, akhirnya ia dirajam. Sampai ketika meninggal, para sahabat mencibirnya karena ia telah melakukan perbuatan zina. Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasannya, bersabda bahwasannya perempuan tersebut telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila sedikit daripada taubatnya itu dibagikan kepada penduduk Madinah, maka seluruhnya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya hukum rajam ataupun hukum cambuk ini belum ada di wilayah kita. Akan tetapi dengan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertawakal kepada Allah, maka tentunya semoga kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu contohnya amalan ketujuh ini bisa dengan kita lakukan, memperbanyak bacaan Al-Quran, menghadiri kajian-kajian ilmu, yang dengannya kita bisa berinteraksi dengan ustadz ataupun ustazahnya. Kita bertanya, bagaimana agar hati tenang, bagaimana supaya amalan-amalan dosa-dosa yang telah dulu dilakukan ini bisa ditaubati. Karena sejatinya taubat itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita tidak mengetahui amalan mana yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan setujui. Maka 7 amalan ini adalah salah satu daripada sekian banyak ikhtiar seseorang untuk bisa bertaubat atau untuk berikhtiar menghapus dosa zinanya. Karena sejatinya dosa zina adalah dosa yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa yang dilaknat bukan hanya kepada dirinya, melainkan sampai kepada lingkungannya. Bahkan dosa ini bisa mengakibatkan turunnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langitnya. Maka demikian amalan-amalan ini, semoga ini bisa menjadikan salah satu ikhtiar dari setiap orang, dari setiap hamba yang ingin bertaubatan nasuha. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya anak-anak kita, keturunan kita, diri kita tidak terjerumus ke dalam dosa zina yang Allah Subhanahu wa Ta'ala laknat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kutuk. Maka demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.